Hai, welcome to Lifetime Design Channel. Kali ini kita mau ngebahas soal Feng Shui dan penerapannya terhadap desain interior. Kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin untuk penerapan terhadap furniture, layout, bahkan sampai desain interior secara keseluruhan. Nah, kali ini aku udah ditemenin sama Mas Purnomo. Beliau ini adalah salah seorang desainer interior dari Lifetime Design yang akan nemenin kita buat ngobrol-ngobrol soal Feng Shui dan menjawab pertanyaan kalian yang udah ditanya lewat Instagram. Oke, halo Mas Pur. Halo. Langsung aja kali ya kita tanya-tanya. Jadi kalau misalkan ngomongin Feng Shui nih Mas Pur, pasti kita udah sering dengar juga ada pro dan kontra dalam penerapannya. Tapi sebenarnya Feng Shui itu sejauh apa sih bisa berkontribusi dan diterapkan ke dalam desain interior? Oke, baik. Kita bicarain Feng Shui nih ya. Jadi Feng Shui itu apa sih? Feng Shui itu adalah asal katanya dari Feng dan Shui. Feng itu sendiri adalah angin dan Shui itu adalah air. Nah, Feng Shui itu apa? Jadi dia adalah ilmu menata ruang dan menata bangunan dari Tiongkok kuno sana. Oke. Jadi seberapa penting sih di dalam interior design? Nah, di dalam interior design kita kan membuat kenyamanan untuk penghuninya. Nah, jadi kita dengan keselarasan penghuninya bisa mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan akan mendatangkan kesehatan. Kesehatan juga tentunya akan mendatangkan rezeki. Jadi di situ kita sebagai interior design akan memberikan solusi-solusi untuk ditata ruangnya Anda. Oke. Nah, tapi yang jadi pertanyaan banyak orang juga mungkin ya Mas Pur, terutama aku juga nih. Iya. Jadi sebenarnya Feng Shui itu harus nggak sih diterapin dalam desain interior rumah kita? Jadi sebetulnya kalau kita belajar secara Feng Shui itu ada ahlinya khusus sih, itu bisa dihitung secara personal untuk tiap penghuninya. Nah, kalau kita di sini sebagai desain interior kita akan bahas yang secara general dan logik sih. Jadi ada beberapa hal yang tentunya itu akan membantu kita untuk merencanakan ruangan yang baik, nyaman dan bisa membantu penghuninya menjadi lebih nyaman di situ. Oke, gitu. Berarti ternyata Feng Shui itu sangat berpengaruh terhadap desain interior ya Mas Pur ya? Ya, pengaruhnya ada sih. Tapi aku pernah dengar juga nih Mas, katanya kalau Feng Shui itu ternyata bisa berpengaruh juga dan penerapannya bahkan sampai penataan furniture. Kayak misalnya penataan cermin dan kompor. Itu kira-kira ada tipsnya kah Mas? Atau dari sudut pandang Feng Shui itu seharusnya seperti apa? Oke, saya beri satu sampel ya. Jadi ketika ada cermin di dalam kamar utama, biasanya cermin itu tidak boleh berada di depan ranjang. Kenapa itu tidak boleh? Ya, karena kalau secara fisiologis pun ketika kita bangun tidur terus melihat cermin itu bisa mengakibatkan kekagetan. Terutama kalau ketika ada pasangan kita atau anak kita lagi melewat secara tidak sengaja dari kamar mandi dan ketika baru bangun tidur itu kan bisa memberikan efek shock yang bisa berbahaya juga sih. Iya, betul. Terus secara kompor ya. Kita tadi bahas kompor, ada kompor itu kurang lebih ada yang tidak boleh berdekatan dengan air. Nah, kenapa kompor tidak boleh berdekatan dengan air? Karena energinya panas dan dingin gitu kan. Nah, apalagi di sebelah tempat cuci piring. Kenapa tidak boleh bersebelahan? Karena kan cipratan-cipratan airnya bisa berakibat tidak baik buat untuk nyala api itu sendiri gitu. Terus ada juga kompor yang harus berjumlah genap gitu. Itu kan sebetulnya lebih ke jumlah penghuninya sih. Gitu. Oke, berarti ternyata Feng Shui itu selain filosofis sebenarnya ada alasan logis ya di balik itu ya Mas ya. Oke, ternyata seru banget ya pembahasan Feng Shui. Nah, tapi kali ini aku mau langsung bacain pertanyaan yang dijawab juga nih nanti langsung sama Mas Pur dari beberapa followersnya Lifetime Design yang di Instagram. Langsung aja kali ya kita bacain pertanyaannya. Pertama nih Mas, ada pertanyaan katanya Feng Shui posisi tangga di dalam rumah. Itu kayak gimana tuh Mas? Oke, thank you ya atas pertanyaannya semuanya follower-follower yang udah bertanya. Jadi contohnya yang saya berikan itu ada, pernah dengar mungkin ya, ada tangga tidak boleh berada di depan pintu utama. Sebetulnya itu lebih ke arah angin sih. Jadi
dalam Feng Shui itu sirkulasi udara itu sangat diperhatikan. Kenapa diperhatikan? Karena agar anginnya itu bisa merata ke seluruh ruangan gitu sih utamanya. Jadi tidak boleh ketika ada tangga di depan pintu utama karena itu bisa langsung dari atas ke bawah gitu. Nah, terus juga ada tangga tidak boleh berada di ruang tengah. Kenapa tidak boleh berada di ruang tengah? Itu karena untuk di bawah tangganya itu kan ada space tuh. Nah, space-nya itu bakalan terbuang gitu. Jadi amat sangat disayangkan. Terus keduanya juga secara estetis itu tidak bagus gitu. Tapi bisa disiasati dengan tangga yang melingkar contohnya gitu. Jadi ada beberapa juga yang bisa kita siasati sih. Gitu. Terus ada juga tangga yang di bawahnya itu tidak boleh ada kitchen set atau tidak boleh ada ruang makan. Sebetulnya kenapa tidak boleh? Karena ketika kita membersihkan debu-debu yang ada di tangga, debu itu akan berserakan jatuh ke bawah dan itu bisa menjadi kotor untuk makanan ya, dan bisa berbahaya juga buat penyakit. Makanya jadi ketika dibilang nanti ada lebih gampang sakit-sakitan, tentu saja sakit kan karena ada kotoran yang jatuh ke makanan gitu sih. Iya, betul tuh. Oke, langsung lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Selain untuk membuat keseimbangan dan keselarasan, apa Feng Shui juga bisa menentukan ukuran furniture ruangan nggak, Mas? Kalau ukuran ruangan itu sebetulnya tergantung penghuninya sih. Jadi seperti ketika ada kamar anak sama kamar master, ya kamar master harus lebih besar ya. Karena orang tuanya sebetulnya secara kebutuhan juga lebih banyak. Terus mereka berdua, sedangkan kalau anak-anak kan penghuninya cuma sendiri gitu. Nah, terus dari selain itu juga ada yang untuk tingginya kabinet kitchen itu biasa rata-rata di Indonesia itu sekitar 80 sampai 90 cm. Nah, kadang-kadang ketika penghuninya tinggi itu bisa diambil di angka 88 karena angka 88 juga cukup baik dan orangnya tinggi juga bakal nyaman sih dengan ketinggian segitu. Terima kasih Mas Pur. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Ya. Mungkin ini lebih ke tips kali ya Mas Pur ya. Katanya saya pernah dengar untuk menghindari lorong sempit itu ada tips dan triknya, tapi rumah sudah terlanjur terbentuk seperti itu. Apakah ada cara untuk menyiasatinya? Oke, nah ini bagus sekali nih untuk pertanyaannya. Kan untuk lorong sempit itu berefek negatif. Sebetulnya negatif karena apa? Karena ya ruangan sempit kan tentu tidak nyaman ya, dan gelap biasanya. Terus juga lebih dingin hawanya. Nah, untuk menyiasati itu kita bisa dengan cara satu, menyiasati dengan main lampu. Lampu itu akan memberikan efek lebih warm ya. Terus juga dengan warna-warna terang. Warna-warna terang kan akan memberikan efek ruangan lebih luas. Terutama dengan pemasangan cermin. Cermin itu akan memberikan efek 2 kali lebih luas. Juga akan memberikan lebih mewah dan lebih nyaman. Jadi dengan tempat sempit itu bahkan bisa menjadi spot yang enak untuk kita lewati dengan tanpa merasa ada beban gitu. Gitu sih tipsnya. Oke tuh, ternyata ada tipsnya juga ya. Walaupun udah terlanjur ruangan Anda terbentuk seperti itu, tapi pasti bisa disiasati dengan desain interior yang baik. Oke, seru banget nih ternyata dari tadi pembahasan desain kita mengenai Feng Shui yang ternyata bahkan sampai furniture-nya aja nggak bisa sembarangan. Dan atau cuma misalkan dilihat dari sisi estetisnya aja ya Mas ya, karena ternyata ada arti dari filosofi tertentu. Menarik banget nih, ya nggak sih Mas tentang Feng Shui ini? Ya menarik sekali sih, cuman kita kan sekarang lagi bahas tuh cuman generalnya aja sih ya. Kalau misalnya tertarik untuk bertanya lebih lanjut, untuk mungkin ada problem, bisa konsultasikan ke kami ya. Oh, soalnya kayaknya bakal bisa lebih panjang lagi ya Mas ya? Iya, panjang banget soalnya. Secara personal iya, juga betul, kan. Betul. Pasti beda-beda penerapannya di setiap rumah. Betul. Dan buat konsultasi mungkin bisa langsung aja, buat yang mau tahu lebih detail, langsung konsultasi dengan desainer-desainer kami di Lifetime Design. Atau kalau misalkan Anda juga mau merasakan ambience-nya langsung, Anda bisa langsung datang aja ke showroom kami yang ada di Antasari, Serpong, atau ya buat Anda yang ada di luar kota, kami juga ada di Bandung. Iya kan Mas Pur ya? Betul, bisa di Pascal Hyper Square Bandung ya? Iya, di sana juga bisa konsultasi langsung dengan desainernya. Nah, siap deh kalau gitu. Terima kasih ya Mas Pur ya. Mungkin segitu dulu aja pembahasan kita untuk segmen kali ini. Terima kasih banyak untuk Mas Purnomo yang udah menemani kita membahas Feng Shui ini.
Dan buat Anda yang punya pertanyaan atau topik tertentu yang ingin ditanyakan, bisa banget langsung aja tulis di kolom komentar, nanti akan kami langsung buatkan topiknya. So, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!